Jadi waktu itu saya termasuk orang pertama yang Oke, ini pengakuan Gus Miftah ya, ketika Pak Prabowo minta saran siapa calon yang tepat untuk mendampingi Pak Prabowo ya. Lihat videonya sampai tuntas. Ini saya state aja, saya potong ya. Ya, sudah tahu Pak Jokowi tidak boleh atau melarang ya anaknya untuk menjadi cawapres ya. Kenapa Anda kekeh ya? Sopankah Anda? Sudah tahu Mas Gibran tidak mau ya dan menolak dan bilang Mas Gibran nggak usah saya Gus, Bapak tidak mengizinkan, masih banyak yang intinya yang senior-senior. Kenapa Anda begitu kekeh ya? Bagaimana perasaan Mas Gibran ya yang Anda paksa-paksa ya? Contoh nih, misal Anda punya anak perempuan umurnya baru 16 tahun ya. Ada seseorang yang ingin menikahi anak Anda ya. Apakah Anda akan mengizinkan? Ya? Apakah Anda akan merelakan anak Anda yang masih belia usia 16 tahun ya, belum punya KTP itu dinikahi orang yang sudah umur 50 tahun ke atas? Apakah Anda akan terima? Ya? Apakah Anda akan memikirkan kebahagiaan anak Anda? Begitu juga apakah Anda akan tahu perasaan Mas Gibran dan Pak Jokowi ketika Anda memaksa-maksa Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya ya? Semoga ada hati orang yang tersiksa ya. Kok semoga ada hati orang yang tersiksa, semoga tidak dialami dengan di anak keturunan Anda ya. Hati-hati ya, demi politik, demi ambisi, mengorbankan perasaan orang, merenggut kebebasan orang ya. Ini pengakuan Anda, tapi Pak Prabowo menutup-nutupi Anda kalau itu hasil dari rekomendasi Anda. Oke. Emang Pak Jokowi tidak melakukan politik dinasti ya, tapi ndableknya Anda itu naudzubillah ya. Ada kebebasan seseorang yang Anda renggut ya. Ada hati seseorang yang hancur ya, dipaksa untuk mendampingi seseorang, bahkan dia sendiri pun sebenarnya tidak mau, tidak setuju ya, sedangkan orang tuanya saja sendiri sudah tidak setuju. Anda begitu ya, merenggut kebahagiaan seseorang, merenggut kebebasan seseorang ya. Oke, sekali lagi, jika itu terjadi pada anak Anda, apakah Anda akan mengiyakan? Berbuat baik, jangan sakiti orang. Ini sedikit kata-kata dari Pak Prabowo ya. Saya ada pertanyaan nih Pak. Jika ada orang yang dari kubu Anda memaksa seseorang menjadi cawapres, sedangkan orang tuanya tidak mengizinkan anaknya jadi cawapres, itu termasuk menyakiti enggak sih Pak? Ya, itu menyakiti hati seseorang enggak sih Pak?
Sedangkan orangnya sendiri yang dijadikan cawapres tidak mau menjadi cawapres ya. Akhirnya dipaksa-paksa dan ya akhirnya mau jadi cawapres. Ini orang Anda termasuk menyakiti calon cawapres, enggak calon deh, sudah cawapres ya Pak. Menyakiti ini termasuk golongan menyakiti enggak sih Pak? Merenggut kebebasan, merenggut kebahagiaan Pak. Ini kategori menyakiti apa tidak Pak? Ini pertanyaan saya Pak ya. Sebelum menjadi cawapres ya, dia begitu bisa senyum, otaknya ya bisa sedikit fresh. Sekarang ketika menjadi cawapres Pak, senyum itu hilang. Otak itu sudah ya mungkin blank Pak, tidak bisa mikir Pak. Ya, karena keterpaksaan yang harus menjadi cawapres Pak. Ini termasuk menyakiti apa tidak sih Pak? Saya cuma tanya Pak.